Ini yang harus ditelaah. Ketika sudah punya masa banyak, termasuk saya Asegaf itu kurang ajar mengatakan topik gurunya NU, rizik gurunya NU, ini nggak sadar kalau orang-orang NU, kiai-kiai NU dikelabui sama saya Asegaf, termasuk salah satunya itu. Padang bulan, padangnya apa? Bukan Muji Rasulullah itu, bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi itu Muji Rasulullah tuh. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Teman-teman, dulu itu yang membuat saya agak bingung. Ya, dari kecil saya mendengarkan Habib Rizik guru NU. Nah, itu oleh Habib Syekh. Artinya Habib Rizik ini secara harokat tidak sama sekali merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Tapi dulu tuh Habib Rizik guru NU disebut guru. Justru Rizik bin Syihab ini yang kemudian bermasalah, berkonflik dengan orang-orang NU. Di antaranya adalah Gus Dur. Bukan cuma Gus Dur, ada bukan HMI mungkin tidak terafiliasi atau ruhnya kurang begitu dekat dengan NU. Ya paling tidak warga Nahdliyin saya anggap Kang Deddy Mulyadi lah. Ya, saya anggap Kang Deddy Mulyadi orang atau warga Nahdliyin. Itu juga dulu bertentangan dengan Rizik bin Syihab. Tapi kok sekarang malah dulu, tapi ya mungkin sekarang tidak begitu. Tapi kan ya tidak ada interupsi, tidak ada klarifikasi. Sekarang malah rame soal tanggapan Rizik bin Syihab kepada Bapak Prabowo soal pidato Bapak Prabowo yang menyebutkan Yaman. Coba teman-teman perhatikan beberapa hal menarik di sini ya. Silakan. Pundi kekayaan dari orang-orang Indonesia. Tapi yang diarahkan untuk diagungkan adalah golongan mereka. Mereka tidak akan pernah mengagungkan kiai-kiai Nusantara, tidak akan pernah. Selalu yang diagungkan dari golongan mereka. Ini adalah penjajahan yang nyata. Mosok kita sudah jelas sanad kita, para wali, para guru kiai yang sanadnya nyambung sampai baginda Rasulullah. Sanadnya kita nyambung sampai kerajaan, jelas. Orang-orang yang bertauhid, orang yang sudah berpancasila, orang yang sudah pegang jimat kalimosodo. Mosok mau kita mau nyembah dari golongan mereka, ini kan berbahaya sekali. Kita sudah paham, sudah ngerti bahwasanya sanad ilmu, sanad guru, nasab silsilah kita jelas. Mosok mau mengikuti orang-orang bodoh golongan mereka. Ini sesuai ayat yang dikeluarkan tadi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan bagi orang awam yang belum paham, dan kita doakan semoga masyarakat Indonesia sadar tentang penjajahan Pahlawi Yahudi. Kalau jangan paham lagi, bayangkan kalau NU menelurkan antara muslimat, fatayat, ansor, banser, dan seterusnya. Itu para kiai-kiai yang mencetuskan, salah satunya Mbah Wahab Hasbullah dan para kiai-kiai yang lain. Nah, kalau balon Balawi Yahudi bahaya ini. Golongan Balawi Yahudi menelurkan termasuk FPI, ISIS, HTI, dan seterusnya. Itu jelas yang berpaham radikal. Coba sekarang bukti nyata. Ciri-ciri paham Wahabi adalah menghalalkan harta bahkan darah yang tidak sesuai dengan akidahnya. Sekarang banyak muhibbin yang mengancam dari para pejuang-pejuang yang saat ini menyadarkan masyarakat Indonesia, yang pada saat ini sudah kecuci otaknya, bahkan berani sama keluarga, orang tuanya, gurunya, kiainya. Ini jelas mereka klan Balawi Yahudi ini adalah pahamnya, akidahnya adalah Wahabi. Karena Wahabi harus paham, tidak harus berjenggot, tidak harus kebatuknya gosong. Tetapi Wahabi ini ketika masuk NU, dia akan menghancurkan NU. Ketika dia masuk pemerintah, akan menghancurkan pemerintah. Dia masuk Toriko, akan menghancurkan Toriko. Ini paham Wahabi yang sangat berbahaya. Dan paham ini dibawa oleh dari golongan luar negeri ingin menghancurkan Indonesia lewat politik agama. Padang bulan, padangnya apa? Bukan Muji Rasulullah itu, bukan.
Bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi di Muji Rasulullah tuh. Kalau padang wulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah, Muji Rasulullah. Muji buat tadi. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Kan banyak yang tanya kenapa sih Pak Guru ya kok hajar Habib Ba'alawi terus gitu ya, sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah kalau di compare dengan aliran-alirannya dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Ba'alawi, saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Ba'alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis gitu. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Ya itu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah, mereka yang merusak agama dari dalam, mereka yang nyari cewek seenaknya, kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya.
Ya, Habib Bisa, Habib gitu. itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Iya. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtadan massal Habib oknum-oknum Habib Secara Balawi. literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya, ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian Itu banyak. Itu beneran? Beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik, bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh saya kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang ada gus yang maaf ya, ODGJ, rambutnya merah kuning hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang. Kemudian dia tetangganya Pak Dodi itu. konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi, orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak Iya, gitu. sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu. Dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator yang Maksudnya hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini. Itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Nah, ya jadi, tapi ya itu. Ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka.
Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur. Begitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Nggak bisa, saudara. Saya bikin Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya kesini untuk menghargai pekerjaan. Oke, itu dia teman-teman. Gimana? Apakah teman-teman merasa puas dengan klaim dari saudaranya Rizik bin Syihab, yaitu Habib Syekh, bahwa Rizik bin Syihab ini adalah guru NU, walaupun itu hanya sekadar lirik solawatan, bukan solawatan ya, apa namanya itu, syairan, nyanyian, tembangan, tapi kan boleh jadi secara psikologi massa dia akan mempengaruhi mental, alam bawah sadar masyarakat yang mengikuti. Di antaranya adalah warga Nahdliyin. Artinya warga Nahdliyin diberikan satu pujian terhadap Rizik bin Syihab, bahwa Rizik bin Syihab adalah gurunya NU, dan masyarakat harus mengiyakan itu. Ini kan sesuatu yang membagongkan kan. Yang padahal secara harokat Rizik bin Syihab itu tidak merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Yang anehnya warga NU-nya juga tidak protes dari kalangan elit-elitnya gitu kan.
Yang membuat saya bertanya ya itulah, coba mungkin teman-teman punya pandangan sendiri yang kira-kira bisa diberikan di sini. Kita bisa berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam cinta damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.